Korps Lalu Lintas Polri menyiapkan skenario penerapan one way nasional untuk mengantisipasi puncak arus mudik Lebaran. Kebijakan ini dilakukan untuk menjaga kelancaran dan keselamatan perjalanan para pemudik. Menurut Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Irjen Pol Agus Suryo Nugroho, Korlantas Polri telah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan PT Jasa Marga terkait rencana penerapan rekayasa lalu lintas saat puncak mudik Lebaran. Kita sudah menggunakan teknologi digital untuk memantau, untuk memutuskan, untuk mencari data real bagaimana caranya nanti kita membuat sebuah keputusan. Diperkirakan tanggal 17 sampai 18 itu arus puncak. Nanti akan dilakukan parameter-parameter manajemen lalu lintas, baik itu one way dan kontraflow. Diawali dari kontraflow lajur 1 dengan parameter tadi sudah dijelaskan 5.500 1 jam berturut-turut kendaraan melintasi arah ke Transjawa. Yang kedua, 1 jam kedua berturut-turut 6.400 baru kontraflow lajur 2. Baru nanti kita akan eksekusi apakah harus dilakukan one way sepenggal tahap pertama. Saya akan lapor Pak Kapolri, kalau memang harus dilakukan itu bagian daripada upaya bahwa memperlancar prioritas kendaraan arus mudik yang menuju ke Transjawa, termasuk juga dari Jakarta yang menuju ke Cikupa, Banten sampai ke Jawa Barat. Berdasarkan prediksi puncak arus mudik diperkirakan akan terjadi pada 18 Maret 2026. Pada tanggal tersebut, Polri berencana memberlakukan sistem one way secara nasional untuk mengurangi kepadatan kendaraan di jalur mudik. Namun demikian, penerapan one way nasional akan tetap menyesuaikan kondisi lalu lintas berdasarkan data traffic counting secara real time. Jika terdapat perubahan kondisi arus lalu lintas, maka penerapan rekayasa dapat dilakukan atau disesuaikan termasuk kemungkinan penerapan one way sepenggal pada tahap awal. Direktur Utama PT Jasa Marga, Ripan A. Purwanto, mengatakan puncak arus mudik terjadi pada Rabu 18 Maret atau H-3 Lebaran. Pada hari tersebut, sekitar 259.000 kendaraan diperkirakan akan melintas keluar wilayah Jabodetabek melalui sejumlah gerbang tol utama. Jumlah ini naik sekitar 0,5% dibandingkan puncak arus mudik tahun 2025. Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Purwagandi juga memprediksi puncak arus mudik Lebaran akan terjadi pada 18 Maret mendatang. Lonjakan pergerakan masyarakat diperkirakan terjadi secara bersamaan di berbagai moda transportasi, baik darat, laut, maupun udara. Hal tersebut disampaikan Menteri Perhubungan saat melakukan pemantauan kesiapan arus mudik di wilayah Garut, Sabtu 14 Maret 2026. Menurut Budi, saat ini arus mudik sudah mulai terlihat dengan adanya peningkatan jumlah kendaraan dan penumpang yang meninggalkan kota-kota besar. Namun peningkatan tersebut masih dalam kategori normal dan belum menunjukkan lonjakan signifikan. Pergerakan masyarakat sudah mulai meningkat tapi belum terlalu signifikan. Masukan adalah untuk memastikan bahwa seluruh pemangku kepentingan khususnya transportasi nasional benar-benar siap dalam melaksanakan angkutan Lebaran maupun siap juga dalam bekerja sama dengan seluruh stakeholder terkait penyelenggaraan angkutan Lebaran kali ini. Sebagaimana yang selalu saya tekankan bahwa keselamatan selalu menjadi prioritas utama, tidak bisa kita kompromikan. Peningkatan mobilitas masyarakat pada masa Lebaran tentu membawa konsekuensi terhadap meningkatnya intensitas operasi transportasi yang akan kita laksanakan pada tahun ini. Budi menjelaskan, pemerintah pusat bersama instansi terkait telah melakukan berbagai persiapan guna memastikan kelancaran arus mudik dan arus balik Lebaran 2026. Persiapan tersebut meliputi pengaturan lalu lintas, kesiapan sarana transportasi, hingga pengamanan jalur-jalur yang menjadi titik rawan kemacetan. Kebijakan pemerintah seperti work from anywhere dan surat keputusan bersama tentang pengaturan lalu lintas juga dinilai membantu mengurai pergerakan arus mudik. Selain pengamanan arus mudik, pemerintah, Kepolisian Negara Republik Indonesia, pihak swasta juga menyiapkan program mudik gratis untuk membantu masyarakat melakukan perjalanan ke kampung halaman dengan aman dan nyaman.
Masyarakat diimbau untuk merencanakan perjalanan dengan baik dan selalu mematuhi aturan lalu lintas demi keselamatan bersama. Demikianlah headline anews.id. Update berita-berita terkini di anews.id. Saya Surya Muhammad Said. Sampai jumpa.